Kepala Puskesmas Kecamatan Larang Selatan dan ibu-ibu penggerak Desa Sampano serta adik-adik KKN sekalian. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya Novima MSSI selaku guru mata pelajaran kimia di Madrasah Alia Sampano ingin mempersilahkan para praktikan kelas 12 MIPA 1 untuk mempresentasikan hasil ujian praktikum mapel kimia sebagai syarat mereka menyelesaikan studi di Madrasah Alia Sampano. Adapun materi yang saya pilih adalah pengujian asam basa pada sebuah larutan, di mana saya berbasis produk. Saya punya ide untuk membuat sabun cuci piring untuk diuji asam dan basanya, sehingga terciptalah produk sabun cuci piring demikian. Maka di sini kami meminta evaluasi dari Bapak Ibu semua untuk hasil lebih lanjut dari praktikum adik-adik kelas 12 MA Sampano. Maka dengan ini saya persilahkan kepada adik-adik MA Sampano untuk mempresentasikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk lihat materinya. Kepada materi pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Presnawa Yunita selaku pemateri pertama dari presentasi. Sebelum kami memperkenalkan produk kami, di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya asam basa itu. Definisi asam adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion H+, sedangkan basa merupakan senyawa jika dilarutkan ke dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Nilai kisaran terakhir tingkat keasaman dan kebasaan yakni 0 sampai 6 itu asam, sedangkan 7 netral dan basa adalah 8 sampai 14. Adapun dalil yang membahas tentang asam basa yakni Quran surah Ar-Rahman ayat 10 sampai 12 yang artinya, dan telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari materi 1. Selanjutnya kepada materi kedua dipersilahkan untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani. Baiklah, adapun judul dari penuntut praktikum kami yaitu cara membuat sabun cuci piring. Adapun alat dan bahan dari hasil produk kami sebanyak 4 liter. Yang pertama, Texapon 300 gram. Yang kedua, garam atau NaCl 200 gram. Yang ketiga, citron 100 gram. Yang keempat, ampitel 30 ml. Yang kelima, laps. Yang keenam, gliserin 30 ml. Yang ketujuh, air. Yang kedelapan, pewarna makanan. Yang kesembilan, biang aroma jeruk nipis. Yang ke-10 sendok kayu, dan yang terakhir wadah. Sekian dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari materi kedua. Selanjutnya kepada materi ketiga untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi bahan-bahan dari produk kami. Pertama, Texapon yang berfungsi sebagai pembusa dan pembersih.
Kedua, NaCl berfungsi sebagai melarutkan teksabon dan juga mengentalkan. Citrun berfungsi sebagai pengikat minyak dan lemak. Selanjutnya, ampitol berfungsi sebagai penambah busa. Klebs berfungsi sebagai bahan pembusa atau penambah busa juga. Lalu gliserin berfungsi sebagai efek kasat dan licin pada piring. Dan air berfungsi sebagai untuk melarutkan semua bahan yang sudah tercampur. Lalu pewarna makanan berfungsi untuk mewarnai produk yang sudah dibuat. Dan terakhir, biang aroma jeruk nipis berfungsi untuk memberikan aroma pengharum pada produk yang sudah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kakak, bapak, ibu yang sempat hadir dan mendengarkan materi yang kami bawakan. Perkenalkan, nama saya Desi Sukmawati. Di sini saya sebagai pemateri keempat dan saya akan menjelaskan dari produk kami yang sudah dipaparkan secara langsung oleh teman-teman saya, pemateri 1 sampai pemateri 3, mulai dari bahan hingga hal-hal yang terkandung dalam produk kami, ya, produk Sunlight atau namanya Chef's Light. Oke, mungkin bapak dan ibu atau kakak-kakak sekalian ada yang bertanya, kenapa produk kami dinamakan Chef's Light? Karena produk kami adalah produk cuci piring yang mengatasnamakan bahan kimia. Bukan sih dari bahan kimia saja, tapi ada juga bahan alami yang tentu saja tidak bisa tidak bisa lagi dipikir dua kali bagaimana manfaatnya. Ya tentu saja bermanfaat karena kami juga mengambil dari bahan-bahan yang bermanfaat. Oke, bapak, ibu, dan kakak-kakak sekalian. Jadi produk kami ini adalah produk cuci piring atau Sunlight, biasa disebut Sunlight. Tapi bedanya kita di sini menamakannya Chef's Light atau produk cuci piring yang terdiri dari bahan kimia karena kita menggunakan bahan-bahan kimia dan termasuk ini adalah salah satu praktek kimia yang telah kami kerjakan di sekolah kami di Madrasah Alia Sampano. Jadi produk Sunlight kami ini sudah menguji tes pengukuran pH yang alhamdulillah kita lakukan pada saat ujian tes praktik Madrasah Alia Sampano dan uji pH-nya sangat berhasil, yakni kita mendapatkan uji pH 8. Basah. Yakni basah. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan prosedur dari pembuatan produk kami dan cara membuat produk kami. Jadi sudah dijelaskan dari teman-teman saya tadi, ada yang menjelaskan tentang apa itu asap, apa itu basah, ada juga yang menjelaskan tentang produk-produknya, bahan-bahannya, serta banyaknya bahan yang digunakan dari produk kami Sunlight ini. Jadi kita menggunakan produk-produk yang tentu saja dipesan dari di luar daerah kita, ya. Ya, jadi yang tidak tahu bisa langsung ke Shopee ya. Kita memesan semua produk di Shopee. Oke, Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin juga menguji langsung seperti kami, kalian bisa ke Shopee ya. Kalian bisa pesan sendiri di sana. Jadi kita menggunakan bahan-bahan dari luar daerah kami. Oke, tadi di situ ada sudah dijelaskan fungsi-fungsinya, sudah dipaparkan beberapa bahan-bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan bahan produk kami. Jadi saya akan menjelaskan cara pembuatan produk kami karena teman-teman saya tadi baru menjelaskan fungsi dan bahan-bahan dari produk kami. Baik, cara pembuatannya, kami membuat 4 liter Sunlight dengan bahan-bahan yang sudah berkualitas, yang sudah diuji secara labelnya. Jadi cara pembuatannya adalah yang pertama, kita memasukkan Texapon 300 gram ke dalam wadah. Di dalam wadah kita masukkan Texapon 300 gram dengan ditambahkan NaCl 200 gram.
ditambahkan NaCl 200 gram, kemudian ditambahkan lagi citren 200 gram, kemudian diaduk semua hingga tercampur rata. Jadi kita aduk semua hingga tercampur rata sampai tidak ada butiran-butiran halus dari NaCl dan dextraponnya. Kita aduk sampai halus ya. Kemudian ditambahkan ampiton 30 ml, lalu diaduk hingga semua bahannya tercampur. Kemudian ditambahkan lagi laps 50 ml, lalu diaduk lagi. Jadi kita menambahkan satu persatu atau step by step ya. Jadi kita menambahkan satu persatu dari bahan yang satu kemudian bahan yang satu lagi, tidak langsung. Supaya percampurannya juga tidak mendasar, harus tercampur lagi secara merata. Terus kita tambahkan lagi gliserin sebanyak 50 ml, lalu diaduk lagi. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, fungsi air adalah untuk melarutkan bahan yang sudah dicampur dari tadi, sudah dicampur dari bahan pertama sampai bahan kedua, dicampur hingga digunakan air untuk melarutkannya. Setelah itu, jika airnya masih kental, ya, jadi Texamon itu mengentalkan. Jadi air itu untuk melarutkan agar Texamonnya itu tidak terlalu kental. Seperti itu ya. Jadi lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit, lalu ditambahkan aroma jeruk nipis. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bertanya seperti ini, kenapa di sini ada ekstra jeruk nipis dan pandan? Ya, kita menggunakan ekstra jeruk nipis dan pandan karena kita tahu juga manfaat dari daun pandan seperti apa dan manfaat dari jeruk nipis seperti apa. Dan kebetulan pewarna yang kita pakai adalah pewarna makanan, yakni ekstrak daun pandan. Makanya kita campurkan ekstrak daun pandan dengan jeruk nipis. Kita campurkan seperti itu. Jadi di sini kualitas dari sanglet kami tidak seperti sanglet yang seperti biasanya, karena dia cuma menggunakan jeruk nipis, sedangkan kita ada ekstrak daun pandannya. Busa dan hasil dari sangletnya itu berbeda ya. Jadi kalau sudah didiamkan 24 jam, maka busa-busa yang ada di dalam sanglet itu akan terhempas atau hilang dari sangletnya, maka hasil sangletnya akan seperti ini. Ketika belum seperti ini, sangletnya itu tidak berwarna hijau pekat seperti ini. Dia masih ada keputih-putihannya, seperti hijau-hijau keputihan atau kayak hijau-hijau lumut yang ada di pagar-pagar seperti itu. Jadi kalau sudah didiamkan 1 jam, hijau putihnya itu akan hilang dan akan menghasilkan hijau pekat yang seperti ini. Dan kenapa ini hijau sekali? Karena kemarin pas pembuatannya pewarna makanannya tertumpah ya. Jadi pewarna makanannya itu tertumpah, jadi terlarut semua hingga pekat seperti ini, hijau sekali. Oke. Terus dari kemasannya, ya kemasannya juga ini kita pesan di Shopee, tapi kebetulan yang bagus cuma 3 karena dari pihak Shopee yang mengirimkannya itu kemasannya semua rusak. Alhamdulillah semuanya rusak ya. Jadi kita rugi di kemasan. Katanya terus evaluasi akhir di sini sudah semua saya jelaskan mungkin dari awal sampai akhir. Dan kalau kakak-kakak, bapak ibu sekalian yang ada pertanyaan bisa, tapi kalau mungkin bapak-bapak dan ibu sekarang di sini juga bisa memberikan saran kepada kami bagaimana kami ke depannya untuk membuat produk-produk lain lagi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah tadi pemaparan dari semua materi hari ini, dan kami persilahkan kepada audiens jika ada yang ingin memberikan saran kepada kami untuk kami ke depannya. Apa yang telah dipaparkan oleh adik-adik ini, saya itu sebenarnya bangga sekali, saya menangis terkait dengan pendidikan. Karena saya juga artinya alhamdulillah saya juga mantan dari pendidik. Makanya itu kalau saya ke desa-desa, ke masyarakat, tentang sekali tuh auranya Muhani. Masalah pendidikan, mau edukasi. Karena ilmu yang saya dapatkan, saya berusaha untuk maksimal menyampaikan ke masyarakat. Tabena pemaparannya luar biasa. Ketika masukkan gini, ketika kita mau publikasikan atau menyalurkan nanti ini kita punya produk, alangkah bagusnya, apalagi waktu tetangga JP kerjasama dengan penanggung jawab Kesling,
yang ada di puskesmas. Ini kemudian labelnya di sini nak, ini kan belum ada depkesnya, kan? Ya, belum ada depkesnya. Kemudian kalau bisa, tapi harus bisa. Ya, dijelaskan memang nih nanti di situ manfaatnya di sini sekian ini. Tadi itu contoh misalnya keceplosan tadi itu yang pemateri dulu pendingnya dulu, skripsinya, pengajuannya, ukur ulang dulu. Ya, terkait dengan kitab pemesanan di Shopee bahannya, tabenya, karena saya juga ini orang lab, tolong betul-betul itu, makanya itu saya bilang kalau bisa tak kasih sedikit begini. Kalau punya anunya casting ini jangan mana aku bantu dampingi untuk periksa lagi ini punya tak. Tetapi sudah jelas tadi ibu toh ketumpahan otomatis lewat ambang batas, toh? Ya oke, intinya begitu. Jadi itu masukan saya. Nah, saya berharap tingkatkan kita punya penelitian ini. Sampai pasekdes tak tindak lanjut tanah sekali ini anak apalagi di lingkungan tak. Dan saya juga bangga nanti KB Ketua Ibu Forum ini merupakan sebuah inovasi nanti kalau kita pemaparan di kabupaten bisa kita single ini, kita bawa ini produknya. Tetapi sebelum itu KB Ibu penanggung jawab wrestling diwanti-wanti dulu ini. Itu masukan saya. Nah, KB sekian dari saya. Nanti kita komunikasi langsung, ada di nomorku. Atas nama pemerintah Desa Sampano sangat memberikan apresiasi dan mendukung dalam kegiatan anak-anak kita ini dalam rangka penyelesaian studi. Juga nanti ini akan kami coba meramu bagaimana pemberitaannya supaya hasil penelitian yang kami angkat penelitiannya nanti pengembangan untuk produknya. Kemudian di website juga kami bisa punya lapak ya, marketplace istilahnya. Ada situ nanti untuk pengembangan kalau